Perkataan Imam Malik ini merupakan perkataan yang sangat indah. Barang siapa yang melakukan perkara mengada-ngada dalam agama dan dia melihat itu adalah perkara yang baik, karena semuanya orang menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik, maka disebut dengan wayaraha hasanah, dan mereka melihat itu adalah perkara yang baik. Za'ama anna Muhammadan qad khana risalah, berarti mereka telah menuduh Nabi berkhianat terhadap agama Islam. Artinya ikhwatul Islam, sunnah Nabi adalah sunnah yang akan menjadi sunnah terbaik untuk selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun. Dan seorang muslim tentu akan bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada di antara kita yang bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang bermain-main dengan sunnah Nabi bisa kita lihat di halaman 68. Contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa' yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqal kul bi yaminik. Jadi ada dulu di zaman Nabi orang yang makan dengan tangan kiri, maka Nabi mengajarkan makan dengan tangan kananmu, karena itu adalah sunnah Nabi. Qala la astati', maka dia mengatakan aku tidak sanggup. Maka Nabi menjawab, lastata'ta, kamu tidak akan sanggup untuk selama-lamanya. Ma mana'ahu illa al-kibur, tidaklah melarang dia melakukan perkara tersebut kecuali karena kesombongan. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fi, selama-lamanya tangan kanannya tidak lagi bisa diangkat ke mulutnya, artinya lumpuh total. Padahal makan dengan tangan kanan ikhwatul Islam perkara yang sunnah. Sunnahnya adalah sunnah yang ditekankan. Tapi kalau ada yang meninggalkan karena kesombongan, maka lihat apalah efek sampingnya. Lihat bagaimana efek sampingnya. Dan itu bukan perkara yang main-main, masalah sunnah Nabi. Kemudian contoh yang kedua, yaitu halaman 70. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dari langsung dari tekonya. Misalnya ini teko misalnya. Tidak boleh langsung minum langsung darinya, seperti ini misalnya, karena sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim ditambahkan, qala Ayyub, yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan, fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyah. Kemudian tiba-tiba aku diberitahukan ada salah seorang laki-laki yang minum dari mulut teko tersebut. Kita tahu kan teko kan, langsung dari mulutnya. Apa yang terjadi? Fakharajat hayyah. Maka tiba-tiba dikala dia minum, kemudian dikala dia menuangkan airnya, ternyata yang ada di mulut tersebut, di mulut teko tersebut adalah ular. Kalau dia meminum ular, bisa jadi memberikan efek bahaya kepadanya. Begitu juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, halaman 72. La yakhruju ba'da nida'i minal masjid illa munafiq. Kalau sudah azan, tidak ada yang boleh keluar dari masjid illa munafik, kecuali mereka yang ada kemunafikan dalam hatinya. Illa rajulun akhrajathu hajah, kecuali kalau seandainya ada keperluan, maka itu boleh. Misalnya kita di masjid, kemudian tidak ada alasan, tidak ada alasannya, tiba-tiba kita keluar dari masjid, maka itu adalah tanda orang-orang munafik. Kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Contoh misalnya karena ceramahnya terlalu lama misalnya. Contoh misalnya saya ingin sholat isya, ceramahnya lama, saya keluar. Itu hajat atau tidak? Hajat atau tidak? Atau malas? Atau kurang semangat? Atau lapar? Terserah, tidak bisa kita pastikan. Bisa jadi karena hajatnya, bisa jadi karena keadaan dia. Kita tidak boleh bisa menentukan bagaimana keadaan seseorang. Itu contoh saja. Makanya itu merupakan di antara sunnah Nabi. La yakhruju ba'da nida'i minal masjid illa munafik. Kalau sudah azan tidak boleh yang keluar, ada yang keluar, kecuali karena kebutuhan. Wa huwa yuridu raj'al masjid, tapi ada tapinya. Dan dia juga berkeinginan datang lagi ke masjid. Jadi kalau dia keluar dari masjid karena kebutuhan, berarti dia balik lagi ke masjid.